Anda adalah seorang guru. Anda bingung apa itu pola pikir bertumbuh. Sebelum Anda masuk dalam pembelajaran mendalam sebagai guru, kalian harus tahu apa itu pola pikir bertumbuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Jadi saya adalah fasilitator pembelajaran mendalam dan ini saya akan berbagi kepada kalian tentang pola pikir bertumbuh itu seperti apa. Saya akan merangkum secara singkat ya apa itu pola pikir bertumbuh agar supaya kalian semua tahu dan paham simpelnya pola pikir bertumbuh itu seperti apa. Saya akan langsung saja ya. Jadi ternyata kenapa kita harus punya pola pikir bertumbuh. Jadi hasil survei dari PISA itu mengatakan bahwa Indonesia ini termasuk dari 1 dari 6 negara yang memiliki persen murid yang growth mindsetnya di bawah 40%. Bayangkan kita ada di nomor 3 terbawah ini, ya, nomor 3 dari bawah. Nah, itu sangat menyedihkan. Ternyata pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi kita memiliki pola pikir, kita akan melakukan tindakan, dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau misalnya siswa atau Anda sendiri memiliki pola pikir yang dikatakan tidak growth ya, maka apa yang Anda lakukan itu menentukan hasilnya. Jadi hasilnya akan tidak maksimal karena Anda tidak memiliki growth mindset. Seperti juga dengan siswa kita, ya, anak-anak kita, anak didik kita, kalau mereka memiliki pola pikir yang tidak growth atau tidak bertumbuh, pasti ketika mereka mengerjakan tugas, hasilnya tidak akan maksimal. Mereka akan gampang menyerah. Nah, di sini pola pikir lebih penting dari keterampilan. Itu kenapa? Ya, pola pikir, karena pola pikir itu adalah landasan utama agar supaya ketika anak-anak itu memiliki keterampilan, mereka bisa menggunakan keterampilan mereka dengan baik karena mereka memiliki pola pikir yang growth, artinya pola pikir yang bertumbuh ya. Percuma anak-anak terampil kalau mereka gampang menyerah, seperti itu. Ternyata manusia itu ada 2 tipe pola pikir ya. Ada 2 tipe pola pikir growth mindset dan fixed mindset. Jadi pola pikir bertumbuh dan juga pola pikir tetap ya. Oke, jadi ada dua pola pikir yang ada dalam kehidupan manusia ini. Oke, jadi ada 2 pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Nah, kalau manusia atau orang itu sendiri memiliki pola pikir bertumbuh, ketika ada challenge, dia pasti akan menerima. Tapi orang kalau dia punya pola pikir tetap, dia pasti akan menghindar ya ketika ada tantangan. Sampai ke success orders ya. Success orders ini ketika orang memiliki pola pikir bertumbuh, dia ketika melihat orang lain sukses, dia akan menjadikan itu inspirasi. Tapi orang kalau memiliki pola pikir tetap, ketika melihat orang lain sukses, dia akan menganggap itu adalah ancaman ya. Ini perbedaan dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Oke. Saya kira sampai sini kita semua bisa paham ya, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ini ada suara-suara pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Contoh, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu adalah yang menyuarakan itu adalah orang-orang yang memiliki pola pikir tetap. Tapi kalau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan menyuarakan seperti ini. Kalau saya gagal, berarti saya harus belajar, lalu mencoba lagi. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan ya menteri kita, agar supaya anak-anak kita itu berada di sini. Pola pikir bertumbuh ya. Ketika mereka gagal, ketika mereka tidak mampu, mereka akan mencoba lagi agar supaya bisa melewati tantangan yang diberikan oleh guru misalnya. Ini ada intervensi pola pikir ya. Ini prosedurnya seperti ini. Jadi ketika
Anda sebagai guru melihat ada murid yang mau menyerah, ya, tidak bisa menyelesaikan tantangan yang Anda berikan. Ketika mereka mengalami kesulitan, apa yang harus Anda lakukan? Ya, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Anda mengajak murid untuk bisa, ayo coba lagi, ya, seperti itu. Kemudian pada saat murid itu mau mencoba, berikan pujian proses kepada dia, ya, karena telah mau berusaha. Kemudian jelaskan kepada murid tersebut tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi ada dua perbedaan. Kalau kalian memiliki pola pikir tetap itu seperti apa? Kalau kalian memiliki pola pikir bertumbuh itu seperti apa? Jelaskan perbedaannya. Kemudian jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang, ya. Jadi kebanyakan guru ketika ada murid yang dikatakanlah salah mengerjakan, ya, kalau kita masih ada dalam konsep pola pikir kolonial Belanda seperti dulu, ya, salah itu harus dimarahi, itu bukan zamannya sekarang, ya. Zamannya ketika ada murid salah, ya, katakan kepada dia, jelaskan kepada dia agar supaya salah itu tidak apa-apa. Ayo, silakan belajar lagi dan kemudian kita akan berkembang bersama, ya, di dalam kelas. Seperti itu. Ini ada pujian pribadi dan pujian proses, ya. Nah, ini dua perbedaan pujian pribadi dan pujian proses. Jadi kalau Anda sebagai guru memberikan pujian pribadi itu seperti ini. Kamu memang berbakat dalam matematika. Sedangkan jika kamu memberikan dia pujian proses, kamu akan mengatakan seperti ini. Kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu, ya. Jadi ini perbedaan pujian pribadi dan pujian proses. Dalam pembelajaran mendalam ada dua target yang berbeda di sini, ya. Berbeda. Ada dua target. Pertama target performa, kemudian target pembelajaran, ya. Jadi kalau Anda sendiri, Anda menargetkan apa? Target performakah atau target pembelajaran? Nah, di sini target performa yaitu membuat seseorang terlihat pintar, seperti mendapatkan nilai A untuk bahasa Inggris. Sedangkan target pembelajarannya adalah untuk membantu seseorang untuk belajar seperti mampu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua perbedaan tentang target ini. Kita dalam pembelajaran mendalam ini kita akan memakai target pembelajaran atau learning goals, ya. Jadi ada dua murid, ada dua perbedaan. Murid yang pertama mendapatkan nilai A, tapi komunikasinya kurang baik, sedangkan murid yang kedua ini dalam target pembelajaran dia mampu berkomunikasi bahasa Inggris, tapi nilainya B. Saya lebih ke target pembelajaran, karena proses belajar itu lebih penting daripada sekedar nilai akhirnya, ya, seperti itu. Oke, saya kira sampai di sini paham, tuh Anda semua bisa paham sebagai guru-guru. Intinya Bapak Ibu, dalam growth mindset ini anak-anak itu bisa mau belajar lagi, mencoba lagi ketika mereka gagal atau mereka mengalami kesulitan. Itu yang paling penting yang harus dimiliki oleh anak-anak didik kita. Jadi ketika mereka tidak mampu, ketika mereka tidak mampu mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek yang kita berikan, dalam growth mindset ini ajak mereka agar supaya bisa mencoba lagi, ya. Itu yang paling penting dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini, yaitu growth mindset. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akan membahas modul yang lain, modul berkelanjutan dari pembelajaran mendalam ini. Okay, see you next video.